Di afel waktu, ketika bumi belum dihuni dan langit masih sunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan satu kehendak besar, suatu rencana yang akan menjadi awal dari perjalanan panjang manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Maka para malaikat bertanya dengan penuh adab dan rasa ingin tahu, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikanmu." Allah berfirman dengan kebijaksanaan yang tak terhingga, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Langit menjadi saksi atas kehendak ilahi itu. Allah memerintahkan para malaikat mengumpulkan tanah dari berbagai penjuru bumi. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang merah, putih, dan hitam. Dari campuran tanah itu, Allah membentuk sosok manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Dalam surah As-Sajdah ayat 7-9, Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan segala sesuatu dengan sabak baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Lalu Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka terbentuklah tubuh Nabi Adam alaihi salam dari tanah liat yang kering seperti tembikar. Bentuknya sudah sempurna, namun belum bernyawa. Allah membiarkannya sejenak, sementara para malaikat menatap dengan takjub. Dan di antara mereka, Iblis mengamati dengan rasa iri dan sombong yang tersembunyi. Iblis berkata dalam hatinya, "Makhluk ini diciptakan dari tanah yang rendah. Aku lebih mulia darinya, karena aku diciptakan dari api." Namun, Allah memiliki kehendak yang jauh lebih agung dari sekadar asal penciptaan. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Maka tubuh yang tadinya kaku pun hidup, matanya terbuka, dadanya bernafas, dan lidahnya mengucap kalimat pertama manusia di muka bumi. "Alhamdulillah." Allah menjawabnya, "Yarhamukallah." Semoga Allah merahmatimu. Sejak saat itu, manusia pertama pun berdiri dengan penuh kemuliaan, menjadi tanda kebesaran Allah yang menciptakan kehidupan dari tanah yang tak bernyawa. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam ilmu tentang nama-nama segala sesuatu, nama benda, makhluk, dan hakikat ciptaan, ilmu yang tidak diberikan kepada para malaikat. Allah memanggil mereka semua dan berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kamu memang benar." Para malaikat menjawab dengan penuh ketundukan, "Maha suci Engkau. Kami tidak mengetahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, "Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu." Dan ketika Nabi Adam alaihi salam menyebutkannya satu persatu, Allah berfirman kepada para malaikat, "Bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan?" Maka tampaklah keutamaan manusia, bukan karena asal penciptaannya, tetapi karena ilmu dan ruh yang dianugerahkan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman kepada seluruh malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka para malaikat pun sujud bersama-sama, bukan sebagai penyembahan, melainkan tanda penghormatan atas perintah Allah. Namun satu makhluk berdiri tegak, menolak untuk tunduk. Dialah Iblis. Allah bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan?" Surah Al-A'raf ayat 12. Iblis menjawab dengan kesombongan, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." Kesombongan itu menjadi awal kejatuhannya. Allah berfirman, "Maka turunlah engkau dari surga, karena tidak sepatutnya engkau menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya engkau termasuk yang hina." Namun Iblis memohon dengan licik, "Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh." Dan Iblis bersumpah di hadapan Allah, "Demi kemuliaanmu,
aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Sejak saat itu, permusuhan abadi pun dimulai antara keturunan Nabi Adam alaihi salam dan iblis yang terkutuk. Namun, Allah telah memuliakan manusia. Dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah memuliakan anak-anak Adam." Maka berdirilah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya, yang dia ajarkan ilmu, dan yang dia muliakan dengan ruhnya. Langit menjadi saksi keagungan itu, dan bumi menunggu, karena di sanalah kisah manusia akan dimulai. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan mengajarkannya ilmu tentang nama-nama segala sesuatu, maka Allah menempatkannya di dalam surga. Surga yang penuh dengan keindahan dan cahaya. Tidak ada kepenatan, tidak ada rasa haus, tidak ada lapar, dan tidak ada kesedihan di dalamnya. Segala sesuatu di dalam surga memancarkan ketenangan dan kasih sayang dari Sang Pencipta. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35, Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat segala sesuatu yang ada di sana sesukamu. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, yang akan menjadikan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Dari tanah, Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan dari bagian dirinya, Allah menciptakan istrinya, Hawa, sebagai pendamping dan penenang hati. Maka keduanya hidup dalam damai di taman surga, berjalan di antara sungai yang mengalir jernih, menikmati buah-buahan yang beraneka warna, dan bertasbih, memuji kebesaran Allah. Namun, jauh dari kedamaian itu, iblis memendam dendam yang dalam. Ia yang dulu diusir dari rahmat Allah, kini menatap surga dengan kebencian. Ia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihi salam dari jalan yang lurus. Dalam surah Al-A'raf ayat 20, Allah berfirman, "Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan aurat mereka yang tertutup dari mereka." Iblis mendatangi Nabi Adam alaihi salam dan Hawa dengan tipu daya yang halus. Ia berkata dengan suara lembut namun penuh racun, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Bisikan itu menyusup ke dalam hati mereka. Iblis bahkan bersumpah di hadapan keduanya, "Aku benar-benar termasuk orang yang memberi nasihat untukmu." Nabi Adam alaihi salam dan Hawa pun lupa pada peringatan Tuhannya. Mereka memandang pohon itu, lalu mengambil satu buah darinya. Dan saat mereka memakannya, dunia berubah. Cahaya surga yang menutupi mereka sirna, aurat mereka tampak, dan rasa malu menyelimuti diri. Mereka pun bergegas menutupi tubuhnya dengan dedaunan surga. Allah memanggil mereka dengan suara yang agung, namun penuh kasih. "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah katakan bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu?" Surah Al-A'raf ayat 22. Mendengar panggilan itu, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa menangis penuh penyesalan. Mereka bersujud dan berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Surah Al-A'raf ayat 23. Tangisan mereka bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan cinta dan pengakuan atas kelemahan manusia. Maka Allah yang Maha Pengampun menerima taubat keduanya. Namun, kehidupan manusia di surga belumlah waktunya, karena Allah telah menentukan bumi sebagai tempat mereka berjuang dan beribadah. Allah berfirman, "Turunlah kalian. Sebagian dari kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kalian di bumi tempat tinggal dan kesenangan hingga waktu yang ditentukan." Surah Al-A'raf ayat 24. Maka Nabi Adam alaihi salam dan Hawa diturunkan ke bumi, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai awal dari amanah besar menjadi khalifah di muka bumi. Langit menyaksikan turunnya dua insan pertama itu, bumi menerima mereka dengan rahmat, angin berhembus lembut,
menyambut kehadiran manusia pertama di dunia yang luas. Nabi Adam alaihi salam menatap langit tinggi, mengingat surga yang indah, lalu berdoa dengan penuh kerendahan. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari api neraka. Dan Allah yang Maha Pengasih menurunkan petunjuk kepadanya, sebagaimana disebut dalam surah Taha ayat 122. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Sejak itu, perjalanan manusia di bumi pun dimulai. Sebuah perjalanan panjang tentang keimanan, ketaatan, dan perjuangan. Nabi Adam alaihi salam menjadi ayah pertama umat manusia, mengajarkan kepada anak Kenania tentang taubat, tentang kesabaran, dan tentang cinta kepada Allah. Dan begitulah kisah manusia, bukan kisah kejatuhan, melainkan kisah pengampunan, kisah tentang rahmat yang lebih besar dari kesalahan, kisah tentang cinta Allah kepada makhluknya. Karena surga bukan hanya tempat asal manusia, tetapi tujuan akhir bagi mereka yang beriman dan bertobat. Setelah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa turun ke bumi, kehidupan pun dimulai. Mereka hidup sederhana, bekerja dengan tangan sendiri, dan belajar memahami dunia yang baru bagi manusia. Bumi saat itu masih sunyi, tetapi penuh keindahan. Angin berhembus lembut, sungai mengalir jernih, pepohonan tumbuh dengan izin Allah. Di sanalah keluarga pertama manusia dibangun. Nabi Adam alaihi salam mengajarkan anak Kenania tentang Allah, tentang taubat, tentang kejujuran, dan tentang amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam hikmah kehidupan, agar generasi setelahnya tidak terjatuh pada kesalahan yang sama seperti dahulu. Dari pasangan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, lahirlah anak-anak mereka berpasangan, seorang laki-laki dan seorang perempuan di setiap kelahiran. Di antara mereka adalah dua anak yang kelak namanya dikenal dalam sejarah, Habil dan Kabil. Habil tumbuh menjadi pribadi yang lembut, penyayang, dan taat kepada Allah. Ia bekerja sebagai penggembala, memelihara kambing dan domba dengan penuh kasih. Sedangkan Kabil tumbuh dengan hati yang keras, mudah cemburu, dan cepat marah. Ia bertani, tetapi sering merasa tidak puas dengan bagiannya. Seiring waktu, Allah menurunkan ketentuan agar anak-anak Nabi Adam alaihi salam menikah secara adil. Namun Kabil menolak takdir itu. Rasa iri mulai tumbuh dalam dirinya terhadap saudaranya, Habil. Melihat keadaan ini, Nabi Adam alaihi salam berusaha menasehati keduanya. Namun Kabil tetap menyimpan api kemarahan dalam hati. Maka Allah memberi perintah agar keduanya mempersembahkan kurban, tanda ketaatan dan ketulusan kepadanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman, "Ceritakanlah kepada mereka kisah dua anak Adam yang mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satu di antara mereka dan tidak diterima dari yang lain. Habil mengambil seekor kambing terbaik dari gembalaannya, sehat, gemuk, dan ia persembahkan dengan hati yang ikhlas. Sedangkan Kabil hanya mengambil hasil panen yang buruk dan tidak ia sukai. Ia mempersembahkannya dengan hati yang enggan. Maka Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Kabil. Kemarahan pun membara di hati Kabil. Wajahnya memerah, dadanya bergemuruh oleh iri. Ia memandang Habil dengan mata penuh kebencian. Habil berkata kepadanya dengan lembut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Namun nasihat itu justru membuat Kabil semakin marah. Setan berbisik dalam hatinya, menyalakan api kebencian yang semakin besar. Kabil berkata dengan nada ancaman, "Aku pasti akan membunuhmu." Habil menunduk, lalu menjawab dengan suara penuh ketenangan, "Sungguh, jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Surah Al-Maidah ayat ke-28. Tetapi setan terus membisiki Kabil. Rasa iri yang ia pelihara menjadi api yang membakar hatinya. Hingga akhirnya ia melakukan perbuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.
Pada suatu hari, Kabil menyerang saudaranya Habil dan membunuhnya. Inilah darah pertama yang tertumpah di bumi. Angin pun terdiam, langit bersedih, dan Kabil menatap tubuh saudaranya tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. Dalam kebingungan itu, Allah mengirim seekor burung gagak. Gagak itu menggali tanah dengan paruh dan cakarnya, lalu menimbun bangkai gagak lain yang mati. Melihat hal itu, Kabil berkata dengan menyesal, "Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, hingga aku dapat menguburkan jenazah saudaraku." Surah Al-Maidah, ayat 1. Maka ia pun menggali tanah dan mengubur saudaranya Habil. Tangannya gemetar, hatinya kosong. Itulah pertama kali manusia mengenal kematian dan pemakaman. Nabi Adam alaihissalam menangis dalam-dalam ketika mengetahui apa yang terjadi. Tangisannya mengguncang bumi karena bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi menyaksikan bagaimana hawa nafsu dan iri telah menjerumuskan manusia dalam dosa besar. Dalam kesedihan itu, Nabi Adam alaihissalam berdoa, "Ya Allah, ampunilah anakku dan lindungilah keturunanku dari jalan kesesatan." Namun dari peristiwa itu, Allah mengajarkan pelajaran besar bagi seluruh umat manusia, bahwa nyawa seorang manusia sangat berharga, bahwa dosa membunuh satu jiwa sama beratnya dengan membunuh seluruh manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 32, "Barang siapa membunuh satu jiwa, bukan karena jiwa dibalas atau karena kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia." Maka dari tragedi itu, lahirlah pelajaran tentang takwa, kesabaran, dan keikhlasan, bahwa hati yang bersih akan menyelamatkan manusia dari godaan setan, dan hati yang dikuasai iri akan menghancurkan dirinya sendiri. Waktu terus berlalu, tahun demi tahun berganti, dan keturunan Nabi Adam alaihissalam mulai memenuhi bumi. Mereka membangun kehidupan, bertani, beternak, dan beribadah kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam kini telah menjadi seorang ayah, kakek, bahkan leluhur bagi banyak manusia. Ia menatap anak cucunya dengan kasih sayang, dan setiap kali ia melihat mereka saling menolong, ia tersenyum bahagia. Namun ketika melihat mereka berselisih, hatinya bergetar dan matanya berkaca-kaca. Seiring bertambahnya usia, tubuh Nabi Adam alaihissalam mulai melemah. Namun hatinya tetap teguh, penuh iman, dan penuh cinta kepada Allah. Pada masa itulah, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam agar ia mengingatkan keturunannya tentang asal-usula manusia dan tujuan hidup mereka. Bahwa manusia diciptakan bukan untuk bermain-main, melainkan untuk mengenal, mencintai, dan beribadah kepada Sang Pencipta. Maka Nabi Adam alaihissalam mengumpulkan anak cucunya dan berkata dengan suara yang tenang, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita kehidupan di bumi ini, bukan sebagai tempat tinggal yang kekal, melainkan sebagai tempat ujian dan amal." Ia melanjutkan, "Taatlah kepada Allah, jangan ikuti bisikan setan, dan jangan saling menyakit, karena sesungguhnya dunia ini fana, dan kehidupan yang kekal ada di akhirat." Anak-anaknya mendengarkan dengan penuh haru. Mereka melihat di wajah ayah mereka cahaya ketulusan yang tidak pudar oleh waktu. Nabi Adam alaihissalam juga mengajarkan tentang taubat, warisan terbesar bagi seluruh keturunannya. Ia berkata, "Jika kalian tergelincir dalam dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Dia Maha Pengampun bagi siapa yang kembali dengan hati yang tulus." Pesan ini menjadi pedoman suci bagi umat manusia, karena sejak awal sejarah manusia, Allah telah membuka pintu ampunan bagi mereka yang mau kembali. Waktu pun terus berjalan, hingga pada suatu hari, malaikat datang menemui Nabi Adam alaihissalam dengan lembut. Malaikat itu berkata, "Wahai Adam, kini waktumu telah tiba. Tuhanmu merindukanmu untuk kembali." Mendengar itu, Nabi Adam alaihissalam tersenyum dengan ketenangan yang dalam. Ia tidak takut, karena ia tahu perjalanan hidupnya di bumi hanyalah sementara, dan kini saatnya kembali kepada Rob
yang telah menciptakannya dari tanah. Ia pun memejamkan mata, mengucap kalimat tauhid, dan ruhnya kembali kepada Allah dengan damai. Langit menangis lembut, bumi menjadi saksi wafatnya manusia pertama yang Allah muliakan. Hawa, istrinya yang setia, menangis di sisi beliau. Anak-anaknya mengelilingi jasad ayah mereka, tak kuasa menahan air mata. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memandikan, mengkafani, dan menguburkan jasad Nabi Adam alaihi salam. Sejak itulah manusia belajar tentang penghormatan terakhir kepada yang wafat dan doa yang diucapkan bagi mereka yang telah kembali kepada Allah. Maka bumi yang dahulu menjadi tempatnya berpijak, kini menjadi tempatnya beristirahat. Dan di sanalah Nabi Adam alaihissalam dimakamkan. Dengan damai dan penuh kemuliaan, anak cucunya berdiri di sekitar makam itu. Dan mereka mengenang pesen-pesen ayah mereka yang penuh hikmah. Jangan biarkan kesombongan merusak hatimu seperti iblis. Jangan biarkan iri menjerumuskanmu seperti Kabil. Dan jangan lupakan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari dosa-dosamu. Nabi Adam alaihi salam wafat sebagai manusia pertama yang mengenal dosa, namun juga manusia pertama yang mengenal taubat. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, ilmu, iman, dan harapan. Sejak hari itu, perjalanan manusia di bumi terus berlanjut. Generasi demi generasi datang dan pergi, namun kisah Nabi Adam alaihi salam tetap hidup dalam hati umat manusia, mengingatkan kita dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Setiap kisah memiliki akhir, namun kisah Nabi Adam alaihi salam bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan cermin untuk setiap jiwa yang hidup di hari ini. Dari tanah kita diciptakan, dari rahmat kita hidup, dan kepada Allah kita akan kembali. Kisah beliau mengajarkan satu hal yang sangat dalam, bahwa manusia bukan makhluk sempurna, tapi makhluk yang diberi kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Nabi Adam alaihi salam pernah salah, namun ia tidak berputus asa. Ia menangis, memohon ampun, dan Allah mengampuninya dengan kasih yang tak terhingga. Maka, jika hari ini kita merasa jatuh, lemah, atau jauh dari kebaikan, ingatlah, kita adalah anak cucu dari seorang nabi yang diajarkan bagaimana cara bangkit dari kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering lupa pada tujuan penciptaan kita. Kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, kedudukan, dan pujian, hingga lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Padahal, seperti pesan Nabi Adam alaihi salam, dunia bukan tempat tinggal yang kekal, melainkan tempat kita menanam amal. Maka, setiap kebaikan kecil, sebuah senyum, kata yang lembut, sedekah yang tulus, semuanya akan tumbuh menjadi cahaya yang akan menyertai kita di hari akhir nanti. Dari kisah Adam dan Hawa, kita belajar tentang cinta dan tanggung jawab, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan, tapi tentang saling mengingatkan dalam ketaatan. Dari kisah Habil dan Kabil, kita belajar tentang iri hati dan bagaimana rasa dengki dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Maka jauhilah iri dan sombong, karena keduanya adalah api yang pertama kali menjerumuskan iblis. Dari kisah taubat Nabi Adam alaihi salam, kita belajar tentang harapan, bahwa seburuk apapun masa lalu seseorang, rahmat Allah selalu lebih besar dari dosanya. Maka, jangan pernah berkata, "Aku terlalu kotor untuk kembali," karena Allah tidak melihat masa lalumu, tetapi niatmu untuk berubah hari ini. Jika engkau salah, istighfarlah. Jika engkau tersesat, kembalilah. Jika engkau lemah, mintalah kekuatan darinya. Karena jalan menuju Allah tidak pernah tertutup, hanya kita yang kadang berhenti melangkah. Kisah Nabi Adam alaihi salam juga mengingatkan kita akan asal-usul bahwa kita semua berasal dari satu ayah dan satu ibu. Maka jangan sombong dengan keturunan, warna kulit, atau harta. Karena yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Dan ketakwaan itu tumbuh dari hati yang lembut, yang mudah memaafkan, mudah bersyukur, dan mudah menangis
karena dosa-dosanya sendiri. Maka setiap kali engkau melihat tanah, ingatlah, di sanalah asalmu. Dan setiap kali engkau menatap langit, ingatlah, kesanalah tujuanmu. Hidup ini hanyalah perjalanan singkat antara tanah dan langit. Kita hanya singgah sejenak untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Dan ketika waktumu tiba, semoga engkau kembali kepada Dia dengan hati yang bersih. Seperti Nabi Adam alaihi salam kembali, tenang, damai, dan diterima oleh kasih Tuhannya. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengampuni Nabi Adam alaihi salam, ampunilah kami. Jadikan kami hamba yang sabar ketika diuji, rendah hati ketika diberi, dan lembut hati ketika disakiti. Jadikan kisah Adam ini sebagai cahaya yang menuntun langkah kami menuju ridha-Mu, dan jadikan kami generasi yang menjaga amanah kehidupan di bumi dengan iman dan cinta.